Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat, bimbingan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita adalah terkait dengan apa saja amalan yang masih bisa memberikan pahala bagi orang yang sudah meninggal. Kita akan lanjutkan pembahasannya terkait dengan contoh-contoh bahwa kematian dan meninggalnya seseorang boleh jadi itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita semua. Judul babnya adalah atau sub pembahasannya yaitu tentang auladul muslimin wa auladul musyrikin. Anak-anak orang Islam, anak-anak orang musyrik, maksudnya anak-anak orang Islam yang meninggal, anak-anak orang yang musyrik yang meninggal, tentang statusnya.
Auladul muslimin wa auladul musyrikin, anak-anak orang Islam, anak-anak orang musyrik. Ini barangkali nanti terkait dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat 30 atau di surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Faqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, tetapkanlah wajahmu, dirimu, tetapkanlah dirimu lid-dini hanifa, kepada agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Tentu saja yang dimaksud wajah di sini dalam bahasa Al-Quran wajah, tapi nanti muncul pemahaman ini dalam ilmu bahasa juga nanti menjadi kaidah usul fikih, itu namanya zikrul ba'di wa urida bihil kull. Bisa demikian ya, atau bahasa gampangnya yang disebut itu sebagian tapi yang mewakili, maksudnya adalah keseluruhan. Ini kula coro-coro, aku kok gak tahu ketok irung, ketok irungnya, masa irungnya tok, mboten. Itu namanya ya zikrul ba'd wa urida bil kull. Sing disebut niku mek titik tok tapi sakjane karepe yo sakabehe. Sama dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat nomor 5 Al-Baqarah ayat 173 misalnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan untuk kalian maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, dan daging khinzir, daging babi. Yang haram bukan hanya dagingnya, masih kulite, masih ya dase, masih motone, masih liane-liane sama. Ya, itu maksudnya, gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu, tetapkanlah wajahmu, atau maksudnya adalah dirimu, lid-dini hanifa, kepada agama Allah yang lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana agama Islam, agama yang lurus itu merupakan ciptaan Allah, fitrah dari Allah. Fitrah itu artinya ciptaan. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a wa yazidu fil khalqi ma yasha. Jadi ciptaan.
Jadi agama ini dibuat, diciptakan, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan allati fataran nas 'alaiha, sesuai dengan penciptaan manusia. Jadi menungso niku keumpama sepeda motor, ya, maka agama itu adalah buku panduannya. Ya, tumbas sepeda motor merek X nggih panduane kudu niku, boten liyane. Manusia ini diciptakan oleh Allah, buku panduannya adalah agama Islam. Jadi memang itu sudah kompatibel, cocoknya gini. Kalau keluar daripada itu tidak cocok. Dan kata Allah, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi setiap orang itu diciptakan sesuai dengan agama Allah SWT. Oleh karena itu, kadang kata fitrah atau sering kata fitrah dimaknai suci, bersih. Artinya diriku model ciptaannya yang original, yang asli. Asli ini ngono, semua orang itu muslim. Itu gampangannya ayat ini. Jadi asal mula ketika diciptakan setiap orang itu adalah muslim. Maka sesuai dengan ini Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi itu kan simbol identitas saja. Identitas kita macam-macam. Ya ditutupno, diterusno, dadi wong apik apa dadi elek, ya dadi wong taat apa maksiat dan seterusnya. Kedua orang tua itu juga simbol, karena orang tua itu adalah simbol lingkungan sosial yang paling kecil, unit sosial yang paling kecil, tergantung masyarakat. Makanya kadang-kadang bapak ini anaknya api, anaknya kamu, karena orang tua itu hanya menjadi simbol lingkungan terdekat. Bisa jadi lingkungan di luarnya itulah yang membentuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini surat Ar-Rum ayat 30. Surat Al-A'raf 172 saya kira tidak perlu kita bahas lebih rinci. Hanya saja di surat itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan setiap orang itu bersaksi ketika masih bayi dalam kandungan ibu. Orang itu setiap orang kula panjenengan dimintai persaksian, dimintai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna. Wabeh wong mosok niku nggih polane lali kabeh. Ya napa buktine? Buktine Al-Qur'an. Al-Qur'an muni ngono, berarti nggih ngono niku sing terjadi. Jadi setiap orang kula panjenengan
ketika baru diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan ibu. Disitulah setiap orang akan diminta bersumpah dulu. Sumpah nek aku iki pangeranmu. Qalu bala syahidna. Ya, semua akan mengatakan cuma kan jarinya Allah antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kabeh bareng muni lali akeh-akeh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kembali lagi bukti ini napa Al-Qur'an. Napa kok Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebohongannya. Nek sing perkara liyane gak terbukti goro, maka kalau ada persoalan yang kita tidak bisa uji, minimal dia itu gak goro. Kate ngomong bener kok dereng butekno, ya wis minimal ya padha. Ya, gurung diuji tapi gurung iso dikatakan goro. Al-Qur'an isinya kebenaran. Semakin dibuktikan isinya Al-Qur'an, di sini kok bener kabeh, maka yang tidak bisa dibuktikan pun harusnya benar. Niku logikane ngoten. Niki nggih logika niki. Logika filsafat, logika matematika, enten rumusé dhewe niki. Cuma kita itu kan gawe argumen keyakinan kapate yakin, gawe argumen logika matematika kapate iso hitungan. Jadi antara-antara. Ya, diyakinno gawe Al-Qur'an, gawe ayat, gawe iman iku ya kapate iman. Nggih, gawe rumus logika matematika gak nyambung. Dadi ini angel, makanya wis tengah-tengah terus, Pak. Ya, tengah-tengah itu maksudnya gak ngiwo gak nengen, mari ngono gampang goyah gitu ya. Kenapa orang-orang masuk Islam itu kalau di negara-negara lain di Eropa dan sebagainya itu karena ilmu. Nah, kula panjenengan kan kait lahir Islam, delok bapak, delok ibu langsung ero jenenge wong Islam. Jadi mulai cuwiling sampai saat ini gak pati gawe mikir. Islam ini bener apa enggak? Al-Qur'an ini bener apa mboten? Niku gak pati tahu dipikir. Oh, kalau orang di luar itu masuk Islam karena mikir, karena ilmu. Kalau kita ada, tentu saja ada positifnya. Ya, kok umpama dikon mikir kaya wong kono, paling kira-kira gak termasuk wong Islam. Gitu ya. Itu ininya kita. Disyukuri saja bahwa kita itu lahir dari lingkungan masyarakat di mana mayoritasnya adalah muslim. Meskipun gini mau akhirnya gak pati mikir. Baik. Nah, pembahasan kita tentang itu. Bagaimana kalau anak kecil itu meninggal? Man mata min auladil muslimin alladzina lam yablughul hulma fa huwa bil jannah. Sinten mawon anaknya orang Islam yang belum balik kok sedo mati meninggal wafat. Ya, wafatnya meninggalnya belum balik, fa huwa fil jannah, maka anak ini di surga. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Adi bin Thabit annahu sami'al barra, maaf, dari seorang Adi bin Thabit, beliau mendengar sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an menceritakan, lamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah SAW inna lahu murdi'an fil jannah, hadis riwayat Bukhari. Saat Ibrahim meninggal, Ibrahim di sini sinten? Ibrahim anaknya Nabi SAW. Ibrahim anaknya Nabi SAW ini anak dari istri beliau namanya
Maria Al-Qibtiyah. Nabi SAW niku pun nanti kalau saja duwe anak, duwe yuga 8 ya. 7 teko Khadijah ya. Sing siji teko niki wae. Kok Maria Al-Qibtiyah. Sing lanang-lanang niku sedo sedaya. Dan sedone niku sik cilik kabeh. Niku enten hikmahe. Kok umpama sedone niku ketika sudah berkeluarga niki umpama niki salah sajane. Mentakdiri Gusti Allah rencanane ngoten. Tapi umpama niku didamel hikmah. Ya. Maka lebih banyak lagi nanti fitnah tentang zuriyah Nabi. Yang kita bahas, sering kita bahas tentang zuriyah Rasul, keturunan Rasulullah SAW. Makanya sebagian langsung menyatakan diri iki Habib, iki Habib, iki Habib, 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 Habib. Itu kan kalau diurut-urut kan memang keturunannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari jalur anak perempuan. Teko jalur anak wedok mawon niku wis fitnahnya banyak. Napa maneh kok anak lanang sampai menikah, sampai duwe keturunan, sampai tutup saniki wae tambah. Itu ininya ya. Sekaligus itu menjadi contoh bagi kita semua ya, pelajaran bagi kita semua. Hanya gara-gara niku Nabi SAW niku dilokno oleh wong musyrik. Muhammad iku abtar, wis putus, wis napa jenenge? Pruntes. Ya. Duwe zuriyah. Karena keturunan itu diambil dari dalam bahasa agama dan dalam budaya banyak masyarakat ya, itu diambil dari garis keturunan lagi. Muhammad anaknya sing lanang kabeh, kalau sing urip abtar dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sampai ke abtar, tapi justru oleh Kautsar. Kautsar itu maknanya dua, nama telaga atau Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Ya, Muhammad itu oleh nikmat pruntes misalnya, betul itu nikmatnya gak putus-putus, itu namanya Kautsar. Gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sak temene sing pruntes iku ya sing musuhi awakmu Muhammad SAW. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. Baik. Tentang niki Lama tufiya Ibrahim, ketika Ibrahim itu meninggal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna lahu murdi'an fil jannah. Arek iki terus ana sing nyusoni nang swarga. Nah, gitu ya. Jadi Ibrahim wa ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam min Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Ibrahim niku anake Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi Maria Al-Qibtiyah. Wulida fi Dzulhijjah sanata samanin minal hijrah. Lahire bulan Zulhijjah, bulan haji tahun ke-8 Hijriah. Wa qad tuwfiya fi sigharihi wa huwa yablughu 18 syahran. Matine kecili, umur matine niku
dalam banyak riwayat sejarah tentang kematian meninggalnya Ibrahim ibni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umure 18 bulan. Oleh karena itu mata fis sanatil ashirah minal hijrah, meninggalnya di tahun ke-10 Hijriah. Falamma mata hazina alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baka alaihi. Ketika meninggal tentu saja Nabi SAW sedih, nangis. Oleh karena itu akhbar Nabi SAW anna lahu murdi'an fil jannah ay yaj'alallahu lahu man yutimmu rada'atahu fil jannah. Makanya Nabi SAW memberitahukan bahwa anak ini akan ada yang melanjutkan menyusuinya di surga karena umur 18 niku dereng cakep nyusu. Nih, di dalam Al-Quran ya sunnahnya itu 2 tahun secara sempurna, ya, menyusui. Dereng cakep, maka Nabi SAW mengatakan niki ono sing nutukno menyusuinya di surga. Dari sinilah kemudian diambil kesimpulan bahwa anak kecil itu kalau belum balik meninggal maka dia tempatnya di surga. Gitu ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sahabat Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma minan nasi muslimun yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Ya. Tidaklah seorang muslim ya yang memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan lam yablughu al-hitsa ay lam yatajawazu sinnal bulugh ya. Kok anak-anaknya ini baik laki-laki maupun perempuan belum usia balik ya, kok kemudian meninggal cilik kawan ya, maka itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberinya rahmat surga. Kula niku enggak ada kanca niku. Ya, arek anak isih cilik-cilik. Tak ono. Ya. Bukan hanya 1, tapi 2 dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya. Maka yang seperti itu kalau orang itu sabar maka dia akan masuk surga. Oleh karena itu kalau tidak salah pernah juga dibahas ya, enten sing bertanya kepada Rasulullah SAW terkait dengan anak yang meninggal. Ya, Nabi SAW ngomong telu, nek telu anake gak ono sampean swarga. Mosok telu tok, nek loro ya napa? Ya wis mas ya loro mlebu swarga. Artinya yang meninggal itu 2 masih kecil-kecil itu menjadi sebab masuk surganya orang tua. Gitu ya. Jadi itu posisi anak itu ya.
baik yang meninggal itu anaknya dari surga maupun orang tuanya asal sabar. Ya, asal sabar. Sekarang bagaimana kalau anaknya orang musyrik, ya. Amma auladul musyrikina fahum mithlu auladil muslimina fi dukhulimul jannah. Demikian pula seperti anak-anaknya orang Islam, anak-anaknya orang musyrik. Kalau dia meninggal saat masih kecil, sama masuk surga anaknya. Orang wong tuane nggih mboten. Di antara dalil yang paling mudah terkait dengan ini adalah surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Kata Said Sabiq sing cocok kok iso keterangannya tekon di baik yang tadi kita baca di dalam surat Ar-Rum ayat 30 maupun di dalam surat Al-Isra ayat 15 Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian akhir khususnya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tentu saja tidak mungkin mengazab, kata Allah Subhanahu wa taala, mengazab, menyiksa seseorang hatta nab'atsa rasula, hingga kami mengutus seorang rasul. Arek cilik itu dereng wajib ngrungokno risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib mendengarkan, memperhatikan, menjalankan risalah dari Nabi SAW yang dewasa. Karena anak-anak ini belum punya kewajiban itu, maka dia masuk surga ketika meninggal dalam usia anak-anak. Ini istimbat hukumnya dari hadis ini. Karena di sini orang belum diajak mikir. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, itu dalam beberapa tafsir itu adalah ayat yang ditujukan ya kepada orang-orang yang sudah bisa mendengarkan dan sudah bisa berpikir. Anak cilik dereng. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Rasul, sinten mawon sing enten swarga? Rasulullah SAW menjawab, an-nabiyyu fil jannah, nabi nang swarga, wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid di surga, wal mauludu fil jannah, anak kecil, anak yang dilahirkan si arek, kalau itu meninggal itu juga di surga. Itu tentang bab auladul muslimina wa auladul musyrikin. Dari sini kita itu bisa menyimpulkan
seadil-adilnya. Ya, sing diparingi beban untuk beribadah kepada Allah, diberi tanggung jawab beribadah, diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi ini, semuanya adalah orang dewasa. Baik, lo tutup lo ditingkas, bape pindah ya, tapi akan dibahas sedikit saja ya. Setelah bicara tentang status anak-anak orang Islam, anak-anak orang musyrik, Said Sabiq dalam kitabnya ini membahas tentang su'alul qabri, ya, soal kubur, ya. Jadi ini tentang pertanyaan kubur. Ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati ala anna kulla insanin yus'alu ba'da mautihi qubira am lam yuqbar. Sepakat ahlus sunnah wal jama'ah, sepakat setiap orang akan ditanya setelah kematiannya, baik itu dikubur maupun boten dikubur, karena sebagian orang itu meninggal ya dengan situasi tertentu yang kemudian tidak dikubur maupun boten dikubur. Ada pertanyaan di alam barzakh. Barzakh ini kenapa? Alam transisi, cara sakniki ya, alam peralihan. Dunya nang akhirat enten transisine, enten peralihane, ya, itu namanya barzakh, gitu ya. Falau akalat usibahu au uhriqa hatta sara ramadan wa nasafa fil hawa au ghariqa fil bahri la su'ila an a'malihi wa juziya bil khairi khairan wa bisyarri syarran wa anna an-na'ima awil azaba 'ala an-nafsi wa anna an-na'ima awil azaba 'ala an-nafsi wal badani ma'an. Karena itu dikubur atau tidak dikubur, termasuk andai kata orang itu mati dimakan hewan buas, atau mati karena terbakar jadi abu, atau terbang diembus angin awune, atau ghariqa fil bahri, mati kelem nang laut, tetap la su'ila an a'malihi, akan diberi pertanyaan-pertanyaan terkait amal yang sudah dilakukannya saat masih hidup. Wa juziya bil khairi khairan, kalau dia punya kebaikan dia akan dibalas kebaikan. Wa bisyarri syarran, kalau dia itu punya dosa ya akan dibalas dengan keburukan. Wa anna na'ima wil azab, nikmat napa siksa itu terjadi ala nafsi wal badani ma'an, itu akan dialami baik itu jiwanya maupun badannya. Cuma wong mikir lan pun entek awake tak mau. Kula panjenengan kaya itu angel, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sulit, mudah sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita teruskan pembahasan. Sebentar lagi dikit lagi. Qala Ibnu Qayyim mengatakan mazhabu salafil ummah wa immatiha annal mayyita idza mata yakunu fi na'imin aw 'adzabin wa anna dzalika
yuhsalu li ruhihi wa badanihi, kata Ibnu Qayyim. Ya, pendapat ya kaum muslimin zaman dulu, ya para imam-imam zaman dulu, orang-orang ulama-ulama salaf menegaskan mayit itu kalau sudah meninggal dia bisa mendapatkan nikmat atau azab. Nikmat atau azab itu bukan hanya ruhnya tapi juga badannya. Wa anna ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan, dan ruh itu bahkan akan terus ada bahkan setelah berpisah dengan badan. Ya, mun'amatan au mun'amatan au mu'azzabatan, baik itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan. Nah, kadang-kadang roh itu nyambung dengan badannya. Wa yusallu lahu ma'an na'imu li'il azab. Summa idza kana yaumul qiyamatil kubra uhidatil arwah ilal ajsad. Jadi roh dengan badan itu kadang-kadang nyambung. Tapi nek pun kiamat kubra, ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Wa qamu min kuburihim li rabbil alamin, dan mereka semua akan bangkit dari kubur mereka. Kubur itu tidak hanya fisik, tapi tempat-tempat di mana mereka itu ada, akan bangkit untuk dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama kaum muslimin seluruhnya, sepakat. Ya. Oleh karena itu azab kubur itu adalah benar. Mboten enten sing ngingkari, la yungkiru illa dhallin mudhill. Tidak ada yang mengingkari kecuali wong sing dhallun itu sesat, menyesatkan. Ya, tapi memang ada dulu itu yang berpendapat mboten enten azab kubur niku sing diazab napane wong awake wis dadi lemah. Gitu ya. Itu kalau menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern itu gak angel, gampang. Ya. Gaya ilmu rada praktis titik mawon ya. Masih ya macam niki sing ngero ya. Masih wis campur dadi siji. Ya. Gram ya, cai potongan besi, grame besi, campur ambek lemah ambek iku. Engko balekno maneh di sing besi, di sing kotoran iku gampang. Ya. Nek rada gampang maneh sembrani niku, magnet niku. Nang dia dikene sret. Ya. Jadi ilmune menungso ae ngoten niku gampang, napa meneh ilmune Gusti Allah. Masya pisah-pisah kene kono kene gampang. Ya. Enten detektore sing gawa malaikat sret nglumpuk dadi siji, oh iki dadi siji, asale iki dadi siji. Gampang. Ya. Niku penggaweane malaikat. Penggaweane wong arek gak ngerti, bingung. Golekno iku mau apa iku mau jenenge paku-paku ngono ilang, bingung arek gak ngerti. Penggaweane malaikat. Jadi kita pakai pendekatan ilmu manusia yang sederhana saja. Gampang. Grame besi campur lemah. Oh, iki carane gak iso. Niku sing gak iso. Sing duwe ilmu gampang. Ya. Besi dhewe, timah dhewe, iku dhewe gampang. Ya. Itu gampang. Ya. Sing angel kan sing gak duwe ilmu. Makane ilmu itu. Ya. Sing biasa milah-milah, sing biasa golek rosokan gampang. Ya. Baik.
hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya kan kalau dulu kan orang-orang musyrik itu, orang jahiliyah itu kan mikiri kan ngono, kaya pinter pertanyaan ya kan ngono. Ya apa saged wong kabeh wis dadi lemah. Iku kaya pertanyaan pinter tapi sakjane duduno nek karo gurung tutup ilmu. Saya kira demikian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang pembahasan tentang pertanyaan di alam kubur, di alam barzakh. Ya, masih ada banyak itu nanti pembahasannya. Insyaallah kita sambung di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum